Seorang tukang. Hei, namaku adalah Stevia, dan aku adalah istri dari seorang tukang yang sangat profesional. Dan suamiku ini memiliki sebuah bengkel yang penuh dengan bermacam-macam alat pertukangan. Hingga suatu hari, aku tak sengaja melihat suamiku ketika mendapat telepon dari seseorang. Dari percakapan yang aku dengar, kelihatannya suamiku begitu sangat akrab ketika mereka melakukan sebuah obrolan. Setelah selesai menerima telepon, suamiku pun langsung bergegas untuk menyiapkan peralatannya sebelum ia beranjak pergi menuju ke tempat si penelpon. Sebenarnya, akhir-akhir ini aku mulai sedikit curiga dengan sifat suamiku yang mulai berubah. Aku pun jadi kepikiran untuk mengintip panggilan terakhir di HP-nya yang kini sedang berada di atas meja. Aku pun dengan cepat langsung mengambil HP-nya ketika suamiku sedang sibuk menyiapkan peralatannya. Setelah mengeceknya, aku pun sontak terkejut ketika melihat nama kontak yang berinisial VN. Pikiranku pun sempat dibuat kacau tentang alasan kenapa nama kontaknya harus memakai nama inisial. Aku pun jadi sempat berpikir bahwa suamiku saat ini sedang berselingkuh. Dan setelah selesai dengan persiapannya, suamiku pun langsung bergegas menuju ke tempat tujuan. Aku pun langsung membuntutinya karena aku benar-benar penasaran tentang siapa orang dari inisial tersebut. Sesampainya di sebuah apartemen, suamiku pun langsung memasuki sebuah kamar yang ternyata ada seorang wanita muda yang berada di dalamnya. Setelah mengambil beberapa alatnya, suamiku pun langsung segera menutup pintunya. Aku pun lantas benar-benar jadi penasaran, sehingga aku pun memutuskan untuk mengupik pembicaraan mereka. Namun, dari semua obrolan mereka, aku hanya mendengar sedikit saja, karena di dalamnya terdapat suara yang cukup bising. Dan setelah beberapa saat, tiba-tiba aku merasa ada sesuatu yang berada di telingaku. Dan tanpa disadari, aku pun langsung bertekuk lutut dan terbunuh seketika di luar pintu kamar. Apakah yang sebenarnya terjadi? Sebenarnya, suaminya bukan berselingkuh, melainkan sedang melakukan perbaikan pada pintu kamar. Kemungkinan, suaminya tanpa sengaja membuat sebuah kesalahan, sehingga membuat istrinya menjadi tewas ketika menempelkan telinganya di pintu kamar. Seorang wanita tua. Pagi ini, ketika aku akan pergi bekerja, aku tak pernah lupa untuk menyapa tetangga sebelah yang selalu duduk di teras rumah. Tetanggaku itu adalah seorang wanita tua yang tinggal bersama cucunya yang masih berumur 4 tahun. Menurut cerita yang aku dengar, wanita tua tersebut menderita sebuah penyakit jantung, sehingga ia selalu meminum obat untuk meredakan penyakitnya. Sedangkan cucunya sendiri adalah seorang anak penderita autis. Dan sebelum menyapanya, aku sempat melihat jari jemarinya dengan pandai memainkan sebuah pisau saat sedang memotong sayur. Sedangkan cucunya sendiri sedang asik bermain dengan mainannya sendiri. Melihat semangat mereka, aku pun juga ikut bersemangat untuk bekerja pada hari ini. Dan setelah menyapa mereka, aku pun lantas melanjutkan perjalananku menuju ke kantor. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba aku baru ingat bahwa ada salah satu barangku yang ketinggalan. Aku pun lantas bergegas berbalik arah untuk menuju ke rumah dengan cepat. Namun, rasa terburu di wajahku pun mulai menghilang setelah bertemu dengan cucu dari wanita tua tersebut yang sedang berlari ketakutan. Dan ketika anak itu berlari, aku sempat melihat ia menjatuhkan sesuatu di jalan. Aku pun lantas memanggilnya dengan keras, namun ia hanya terus berlari semakin menjauh. Setelah itu, aku juga mendapati wanita tua itu dari kejauhan yang tengah berlari tergopoh-gopoh dari arah depanku. Namun, tiba-tiba ia pun terjatuh sambil memegangi dadanya. Aku pun lantas berlari ke arahnya dan berusaha untuk menolongnya. Namun, sungguh disayangkan, aku tak berhasil menyelamatkan nyawanya. Dan saat aku berada di sampingnya, aku melihat ada sebilah pisau yang berada di tangan kanannya. Aku pun sontak terkejut dan hampir tak percaya bahwa wanita tua tersebut berencana untuk mengakhiri hidup cucunya sendiri. Apakah yang sebenarnya terjadi? Sebenarnya,
wanita tua tersebut bukan berencana untuk membunuh cucunya, melainkan hanya mengejar untuk mendapat obat jantungnya yang sedang dibawa lari. Namun setelah melihat pisau di tangannya, anak itu mengira akan dibunuh, sehingga ia lari ketakutan sambil membawa obatnya. Seorang pencuri. Suatu hari, ada seorang pencuri yang tertangkap dan akan diinterogasi di kantor polisi. Pencuri tersebut menderita luka bakar yang parah di wajahnya, serta ada banyak luka memar di sekujur tubuhnya. Dan polisi yang ditugaskan untuk menangkapnya lantas memanggil si pemilik rumah untuk dimintai keterangan juga. Setelah pemilik rumah datang, ia pun lantas menjelaskan bahwa pencuri ini tiba-tiba masuk melalui jendela dan berusaha untuk membunuhnya dengan pisau. Polisi pun lantas bertanya tentang alasan kenapa wajah pencuri tersebut bisa terbakar. Pemilik rumah pun kembali menjelaskan bahwa pada saat itu, ketika ia sedang memanaskan air, tiba-tiba pencuri itu datang di hadapannya. Dan karena merasa takut, ia pun langsung menyiramnya dengan air yang ada di dalam panci. Polisi pun kembali bertanya tentang kenapa bisa ada luka pada sekujur tubuhnya. Dengan sedikit malu, pemilik rumah pun berkata bahwa ia memang sengaja memukulinya hanya untuk melindungi diri, sebab ia takut jika pencuri tersebut akan menusuknya dengan pisau sebagai bentuk dari balas dendam. Setelah mendengar beberapa penjelasan dari pemilik rumah, polisi pun beranggapan bahwa yang ia lakukan hanyalah sebuah bentuk dari pembelaan diri. Namun, tiba-tiba pencuri tersebut pun berteriak dengan keras bahwa apa yang dikatakan pemilik rumah adalah suatu kebohongan. Karena menurutnya, pemilik rumah tersebut memukulinya terlebih dahulu, baru kemudian menyiramkan air panas ke wajahnya. Polisi itu pun hanya menggelengkan kepalanya sambil berkata bahwa semua itu sama saja dan tak ada bedanya. Setelah itu, polisi tersebut pun memborgol si pencuri dan langsung membawanya ke penjara. Apakah ada sesuatu yang janggal? Kemungkinan besar pencuri tersebut memang dipukul duluan. Namun karena belum puas, ia pun lalu menyiramkan air panas lagi ke wajahnya. Dan jika kalian sadar, sebenarnya ini bukanlah alasan untuk membela diri, melainkan ini sebuah penyiksaan. Seorang nenek tua. Beberapa tahun yang lalu, ketika usiaku masih 8 tahun, aku tinggal bersama kedua orang tuaku di sebuah desa kanibal. Sesuai dengan namanya, ku dengar desa ini dinamai seperti itu karena ada sebuah peristiwa besar yang telah terjadi sekitar 10 tahun yang lalu. Sebenarnya, aku masih tak terlalu mengerti tentang peristiwa macam apa yang telah terjadi. Namun, kedua orang tuaku tak terlalu berkata banyak tentang peristiwa tersebut. Mereka berdua hanya melarangku untuk tidak keluar saat malam hari, apalagi saat mereka sedang pergi bekerja. Hingga suatu malam, saat kedua orang tuaku sedang pergi bekerja, aku merasa sangat bosan di rumah, sehingga aku pun memutuskan keluar untuk berkeliling. Setelah aku berjalan keluar, tiba-tiba ada seorang nenek tua yang datang menghampiriku. Nenek tua tersebut berkata bahwa ia ingin mengajakku untuk datang ke rumahnya. Sebenarnya, aku ingin sekali kabur, namun itu tak bisa aku lakukan karena tangannya memegang tanganku begitu sangat erat sambil menarikku untuk masuk. Setelah aku berada di halaman rumahnya, aku melihat ada sebuah bercak darah dan sebuah tengkorak yang menggantung di pintunya. Dan ketika aku sudah di dalam, nenek tua tersebut memberikanku sebuah daging. Namun ia tak memberitahuku tentang daging macam apa tersebut. Seketika itu, aku pun jadi sempat berpikir bahwa daging tersebut adalah daging dari manusia. Namun, setelah aku memakannya, ternyata daging tersebut hanyalah daging biasa yang sering ibuku masak. Dan setelah aku merasa kenyang, nenek tua itu pun mengizinkanku untuk pulang. Setelah berada di luar, aku pun lantas tertawa sepanjang jalan karena aku sempat mengira bahwa nenek baik tersebut adalah seorang kanibal. Apakah ada sesuatu yang janggal? Sebenarnya, daging yang disuguhkan nenek tersebut memanglah daging manusia. Dan daging yang sering ibunya masak juga termasuk daging dari manusia juga.
seorang pembantu baru. Beberapa hari yang lalu, ada seorang pria yang akan bersiap-siap melakukan perjalanan dinas ke luar kota. Namun sebelum ia berangkat, ia pun memutuskan untuk menelpon istrinya terlebih dahulu. Dan ketika telepon sudah terhubung, ia pun sontak terkejut ketika mendengar suara dari wanita yang tidak dikenalnya di telepon. Pria itu pun lantas bertanya tentang siapa yang menjawab teleponnya. Wanita itu pun lantas menjawab bahwa ia adalah seorang pembantu yang baru saja bekerja di rumah ini. Pria itu pun semakin curiga karena setahunnya ia tak pernah mempekerjakan seorang pembantu baru. Lalu, pria itu pun menyuruh pembantu tersebut untuk memberikan telepon ini kepada istrinya. Namun, tiba-tiba pembantu itu pun terdiam sebelum akhirnya ia melanjutkan perkataannya dengan berkata bahwa ia sempat berpikir kalau pria yang saat ini berada di kamar tidur adalah majikan laki-lakinya. Mendengar perkataannya, pria itu pun sontak terkejut. Namun, tiba-tiba ada sebuah ide yang muncul dari kepala pria tersebut. Pria itu pun lantas menawarkan sebuah pekerjaan dengan imbalan uang 50 juta kepada pembantu tersebut. Mendengar jumlah uang yang ditawarkan, pembantu itu pun lantas menanyakan tentang pekerjaan apa yang bisa ia lakukan untuk dirinya. Pria itu pun kemudian menyuruh pembantu tersebut untuk mengambil sebuah pistol yang berada di dalam laci, dan kemudian menyuruhnya untuk pergi ke atas untuk menembak kepala mereka semua. Pembantu itu pun langsung pergi menuju ke lantai atas tanpa menutup teleponnya. Pria itu pun lantas bisa mendengar kalau ada suara melangkah yang menuju ke arah atas, dan terdengar pula adanya dua suara letusan tembakan sebelum akhirnya mendengar langkah kaki yang mendekat ke arah telepon. Mendengar ide yang diberikannya berhasil, pria itu pun tersenyum dengan puas. Lalu, pembantu tersebut pun berkata tentang apa yang harus dia lakukan pada jenazah mereka. Pria itu pun lantas menyuruhnya untuk menenggelamkan mayatnya ke dalam kolam renang saja. Si pembantu pun langsung menjawab dengan berkata bahwa di rumah ini tidak memiliki sebuah kolam renang. Dan setelah itu, tiba-tiba keduanya pun langsung terdiam. Apakah yang sebenarnya terjadi? Dan bagi kalian yang tahu akan jawaban riddle yang terakhir, coba tulis jawaban kalian di kolom komentar.